Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat, atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik untuk menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman. Karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter, atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih mulia dari itu, kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi.
Shalom, terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu, kami seluruh majelis gereja HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing melalui live streaming HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh majelis. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang menjadi topik minggu kita adalah kepemimpinan yang menghamba. Marilah kita senantiasa menghidupi kepemimpinan yang menghamba seperti yang diajarkan oleh Yesus, yaitu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu, marilah kita bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, ayat 1 dan 3, Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Lukas 9 ayat 23. Injil Lukas 9 ayat 23. Beginilah hukum Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Marilah kita membacanya secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas madihita saluna, Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Warta Jemaat HKBP Kernolong, Minggu ke-18 setelah Trinitatis, 11 Oktober tahun 2020. Peserta kegiatan gereja dapat kita baca di warta yang dikirimkan ke masing-masing jemaat. Yang kedua, ibadah minggu di rumah via live streaming sehubungan dengan perpanjangan pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB jilid kedua Provinsi DKI Jakarta hingga hari ini, Minggu 11 Oktober 2020, maka ibadah minggu di gedung gereja HKBP Kernolong hari ini dibuka secara terbatas. Kita kembali beribadah di rumah masing-masing dengan menggunakan live streaming via channel YouTube HKBP Kernolong pada pukul 9.30 WIB. Diharapkan agar segenap warga jemaat bisa mengikutinya. Yang B, warga jemaat di sekitar gereja diperkenankan mengikuti ibadah di gedung gereja dengan syarat maksimal 20 orang, mendaftar ke Sintua Week, tidak memarkir kendaraan di gereja, berumur 20 hingga 60 tahun, sehat dan tidak dalam kondisi sakit, tidak sedang hamil, mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh gugus tugas HKBP Kernolong. Yang C, pelaksanaan ibadah Minggu 18 Oktober 2020 akan diberitakan kemudian dengan mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi terbaru. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, pertanyaan week gabungan. Pertanyaan week gabungan atau virtual akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020, waktu pukul 19 WIB, tempat di rumah masing-masing. Bentuk acara virtual menggunakan aplikasi Zoom dan live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Karena peserta pertanyaan yang relatif banyak di minggu yang lalu, maka akan diupayakan membaginya menjadi 3 kelompok, tetapi tetap dilakukan di waktu yang bersamaan. Diharapkan segenap warga jemaat mengikutinya. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, acara syukuran ulang tahun ke-101 HKBP Kernolong. Sehubungan dengan ulang tahun ke-101 HKBP Kernolong pada 20 September 2020 yang lalu,
Maka pada sermon Majelis Tahbisan virtual pada hari Kamis 8 Oktober 2020 telah menyepakati perubahan waktu pelaksanaannya menjadi hari Minggu tanggal 1 November 2020, waktu pukul 9.30 WIB, tempat di gedung gereja dan rumah warga jemaat. Majelis Tahbisan dan 5 orang utusan warga jemaat masing-masing WIK hadir di gereja, sedangkan warga jemaat lainnya dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Bentuk pesta live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Adapun susunan panitia dapat kita baca. Ibadah sekolah minggu dapat kita baca. 6. Sermon virtual seksi-seksi dapat kita baca. 7. Persembahan ibadah minggu dapat kita baca. Yang ke-8, ibadah harian dan ibadah malam dapat kita baca. Yang ke-9, renungan harian Shalom dapat kita baca. Yang ke-10, jadwal kegiatan dapat kita baca. Yang ke-11, ucapan selamat ulang tahun. Warga jemaat dan majelis menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Amsal pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nama-nama dan WIK yang berulang tahun dapat kita baca. 12 warga jemaat yang sakit. Yang pertama, Inang Monika Apriani Nenggolan, istri Amang Waricen Haires Alexen Asimbolon dari WIK 2, dirawat di Rumah Sakit Dr. Suyoto, Bintaro, Jakarta Selatan. Nomor 2 sampai dengan nomor 34 perawatan di rumah. Warta keuangan dapat kita baca, pemakaian gedung dapat kita baca. Nomor 15, saran penjadwalan ulang acara pranikah, partupolon, pemberkatan nikah dan acara adat dapat kita baca. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang bersukacita biarlah mereka bersukacita di dalam Tuhan. Horas, Shalom. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 728 ayat 1 dan 4. Suruh lo sume
Terpujilah Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha Kasih, yang memberkati seluruh jemaatnya boleh beribadah pada minggu ini. Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menghibur, dan memperbaharui hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang hadir beribadah dalam gereja ini, dan jemaat kami yang ada di rumah, salam sehat, Tuhan memberkati. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita tentang sebuah perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Dalam perjalanan Yesus itu ada banyak orang mengeluh-elukan Yesus, "Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah raja kami." Dan pada saat itu timbullah dalam pikiran para murid, yaitu 2 murid tadi yang bernama Yakobus dan Yohanes, membayangkan bahwa Yesus itu akan menjadi seorang raja di Yerusalem. Padahal mereka tidak tahu bahwa Yesus ke Yerusalem adalah penderitaan. Karena Yesus akan disesah, Yesus akan mengalami yaitu penyiksaan sampai ke bukit Golgota. Tapi dalam pemikiran, pemahaman
Yakobus dan Yohanes, tidaklah demikian. Maka itu dia meminta pada ayat 35. Ini adalah permintaan guru. Kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Yesus mendengar permintaan itu. Lalu Yesus mengatakan, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Bukankah demikian juga kita jemaat yang dikasihi Tuhan? Bukankah ada banyak permintaan kita? Apakah itu permintaan yang dipaksakan? Ataukah itu permintaan yang lahir dari iman? Yesus terbuka tangannya, akan bertanya atau akan berkata kepada kita, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu dua murid itu mengatakan, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ini belum menunjuk kepada surga. Ini menunjuk kepada kekuasaan, karena mereka masih menganggap Yesus itu akan menjadi raja di Yerusalem. Jadi mereka mau meminta posisi, kedudukan, kuasa untuk mereka dihormati. Tetapi Yesus mengatakan, hal itu tidak dapat kuberikan. Kenapa Tuhan mengatakan tidak dapat kuberikan? Karena yang memberikan hak itu kelak, jika ini pun bertujuan kepada surga, Allah Bapa yang berhak untuk menentukan kita ke surga atau tidak. Maka itu saudara-saudara yang terkasih, mendengar permintaan kedua, yaitu Yakobus dan Yohanes, 10 murid lainnya merespon. Mereka marah. Marah bukan karena permintaan mereka meminta yang salah kepada Tuhan. 10 murid itu marah kepada 2 orang, Yakobus dan Yohanes, karena mereka juga menginginkan posisi itu, menginginkan permintaan yang sama. Bukan seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus saat disalibkan. Saat yang di sebelah kiri mengatakan, jika memang engkau adalah anak Allah, maka selamatkanlah dirimu dan kami juga. Itu adalah perkataan dari seorang yang tersalib di sebelah kiri Yesus. Tetapi yang di sebelah kanan, dia mengatakan, kamu tidak tahu bahwa dia adalah anak Allah. Kita dihukum, kita disalibkan di sini, itu adalah karena kesalahan kita. Tetapi dia bukanlah karena kesalahan. Maka saat itu dikatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu adalah perkataan dari Yesus. Karena yang di sebelah kanan membenarkan, kamu salah jika memang dia salah. Dan yang di sebelah kanan mengatakan, Yesuslah yang benar. Nah, ini yang 10 murid, justru mereka tidak menyalahkan kedua murid ini. Harusnya mereka menyalahkan, marwa matang sukunom mutu Yesus, pangidom mutu Yesus. Lah ngapain kamu minta begitu kepada Yesus? Tidak pantas. Harusnya 10 murid mengatakan itu. Tetapi marahnya 10 murid lainnya itu juga dimotivasi karena permintaan mereka, motivasi mereka, ambisi mereka sama. Justru ke-10 murid itu merasa mereka terdahului. Ijuluani huau. Emang naisi ho si Yakobus dan si Yohanes, kami pun 10 orang lagi mampu dan layak kok. Itulah kemarahan mereka. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, syarat untuk kelak berada dalam kemuliaan Allah bukanlah kekuasaan dunia, bukanlah jabatan dunia, bukanlah kehormatan dunia. Tapi syaratnya untuk kamu menjadi hamba yang ditinggikan oleh Allah adalah kamu harus siap meminum cawan. Kamu harus menerima baptisan yang dibaptiskan, yang kuterima. Itu kata Yesus.
Dan yang kedua, jika kita mau menerima kemuliaan itu kelak, kita harus menjadi pelayan, menjadi seorang hamba, bukan menjadi seorang pembesar yang memakai kuasanya dengan besi, yang memakai kuasanya dengan kekerasan. Tidaklah demikian. Sebagai murid, Yesus tentu mau mengingatkan, jika engkau mau dalam posisi kemuliaan Allah, maka engkau harus siap untuk menderita. Cawan dan baptisan itu adalah simbol dua sakramen di dalam gereja HKBP. Cawan itu melambangkan penderitaan. Apakah saudara mau menderita? Baptisan itu adalah lambang pertobatan seperti yang diungkapkan oleh Yohanes. Tetapi menurut Yesus, baptisan dengan Roh Kudus adalah pengampunan dosa. Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus. Apakah kamu dapat meminum cawan, menerima baptisan yang kuterima? Apa yang mereka jawab? Kami dapat. Memang kami dapat. Dan kita memang acap kali menderita di dunia ini. Tetapi penderitaan yang kita alami di dunia ini, apakah itu didasari karena memang kita percaya kepada Yesus? Apakah memang kita menderita di dunia ini hanya karena Injil? Sebab penderitaan ini ada dua. Penderitaan yang kita buat sendiri karena perilaku kita, atau penderitaan yang mendatangkan kebaikan, yaitu yang dari Yesus Kristus. Dan yang kedua, untuk menjadi seorang yang rendah hati, tentunya Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang hamba itu tidaklah mudah. Itu adalah pekerjaan yang sulit. Karena ia akan menjadi seorang hamba. Padahal kalau orang Batak, anak niraja, doh buru niraja. Gerina puna ulaon sada ina sada ama, ya odok kepengmu adok kepeku, tiok hepengmu tiok hepeku. Itu harga dirinya tinggi. Nah, kalau berbicara hamba, jarang do hamba di halak Batak. Ido bahen satabihita pangurubi jarang do halak Batak. Ala memang dang adok kita dimodali sifat menjadi seorang hamba. Lalu bagaimana? Siapa yang hamba itu? Kita semua adalah hamba Allah. Mau dia berada atau bekerja di pemerintahan, saudara juga adalah hamba Allah. Mau saudara bekerja di bagian para medis, saudara juga adalah hamba Allah. Saudara bekerja atau melayani di dalam gerejanya, saudara juga adalah hamba Allah. Berarti tanpa terkecuali kita semua adalah hamba Allah. Jika kita adalah hamba, siapa Tuhan kita? Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita adalah Yesus Kristus. Jika pemimpin kita adalah Yesus Kristus, apa yang kita boleh ambil keteladanan dari Yesus Kristus? Mari kita baca dalam ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jangankan hanya melayani, nyawanya pun Tuhan berikan bagi kita. Lalu kita sebagai hamba dan Yesus adalah Tuhan kita, apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah berbuah kita sebagai umatnya kepada Dia Allah kita? Tentu firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, tunduklah, taatlah kepada Dia yang menyuruh kita. Kita melakukan suatu pekerjaan bukan karena atau bukan untuk manusia, tapi kita melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan. Ada orang yang mengatakan begini,
Inang saya ini bukan hamba saya. Lah siapa bilang? Bukan hamba, hamba. Ya saya nggak pantas saya disebut hamba. Pantas, karena Tuhan yang menyebutkan itu. Lalu dikatakan, saya ini sudah berbuat banyak. Tentu bukan lagi itu status saya. Status saya adalah bukanlah hamba. Tapi ada firman Tuhan yang mengatakan dalam Lukas, saya akan bacakan dalam Lukas 17 ayat 10. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka firman Tuhan Lukas 17 ayat 10. Status kita di hadapan Tuhan. Kalau status kita biasanya di Facebook single, berpacaran, menikah. Lah status kita di gereja jemaat week 1, week 2 sampai week 11. Nah, di sini firman Tuhan mau mengingatkan kita, status kita di hadapan Tuhan itu apa? Saya akan bacakan. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Sebaik apapun kita Amang Inang, jemaat yang terkasih, melakukan pekerjaan kita, melakukan kewajiban kita, melakukan pelayanan kita, status kita tetap menjadi seorang hamba yang tidak berguna. Naposo nasohasea, itu bahasa Bataknya. Naposo nasohasea dohami, songon ula-ula nama tolpang dohami. Sebagaimanapun kita menganggap bahwa pekerjaan kita, pelayanan kita telah sempurna, status kita di hadapan Tuhan hanyalah sebagai naposo nasohasea, hanyalah sebagai hamba yang tidak berguna maksimal. Lalu bagaimana ketika kita tidak melayani dengan maksimal? Lalu bagaimana ketika kita bekerja tidak maksimal? Berarti kita masih di bawah standar. Berarti kita masih di bawah status naposo nasohasea. Masih jauh di bawah. Sedangkan maksimal, kita masih disebut status naposo nasohasea, hamba yang tidak berguna, apalagi tidak maksimal. Garitaula dohatani debata, sadari, kita lakukan firman Tuhan satu dalam satu hari. Itu pun kita masih berstatus sebagai hamba yang tidak berguna. Lalu bagaimana? Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati. Tidak mungkin dia datang kepada Tuhan memohon pengampunan kalau dia tidak terlebih dahulu merendahkan hatinya kepada Tuhan. Tidak mungkin seseorang memberi maaf kepada temannya, saudaranya, jika dia tidak ada kerendahan hati. Hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin seorang bekerja dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, jika tidak ada kerendahan hati di dalam hidupnya. Berarti yang mau Tuhan katakan pada saat ini, kerendahan hati itu seperti topik minggu kita pada saat ini, kepemimpinan yang menghamba, kepemimpinan yang rendah hati. Semua kita menjadi pemimpin, pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin dalam sebuah perusahaan, pemimpin dalam sebuah gereja, pemimpin dalam sebuah kelompok kecil atau kelompok besar. Tapi yang lebih susah, yang lebih sulit adalah memimpin diri sendiri. Ketika kita sudah mampu memimpin diri kita sendiri, apa yang tidak mungkin kita lakukan bersama Tuhan? Tetapi karena keegoisan kita, karena kita masih hidup dalam keakuan kita, maka kerendahan hati itu belum terlihat dalam pelayanan, dalam tugas, dan dalam keseharian kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi
ini boleh saja membuat kita khawatir. Dan ini adalah sebuah penderitaan. Atau juga bisa disebut ini adalah cawan. Penderitaan. Bagi saudara-saudara yang merasakan masa pandemi, apakah kita telah sembuh dari sakit penyakit COVID-19? Bagi jemaat kami yang ada di rumah saat ini, Tuhanlah perlindunganmu. Masa pandemi boleh membuat kita khawatir, boleh membuat kita menjadi ragu. Bagaimana ini Tuhan? Apakah ini akan berakhir? Tidak ada yang tidak berakhir di dalam Tuhan. Amin. Amin. Semua berakhir. Semua yang tercipta, semua yang terjadi, semua pasti berakhir. Persoalannya, apakah kita mau menjadi seorang hamba yang setia, yang taat, sampai kita ditempatkan di tempat yang akan disediakan bagi mereka yang layak disediakan. Tentu kita mengejar kemuliaan yang kekal. Sehebat apapun kita memperoleh saat ini kemuliaan di dunia ini, itu hanyalah sementara. Toh juga kita mempunyai batas umur 65 tahun pensiun sintua contohnya. Umur 60 tahun contohnya pensiun PNS. Atau di kelompok dinas yang lain umur 50 toh juga kita PNS atau dipensiunkan dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan, satu hal yang harus kita kejar adalah kemuliaannya yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah sekalipun Allah mengingkarinya. Yang pasti, barang siapa dia yang menjadi hamba, yang mau menjadi terkemuka, biarlah dia menjadi seorang pelayan. Saya akan membacakan yaitu di ayat 43. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Maka itu, jadilah hamba yang setia, jadilah hamba yang taat, jadilah hamba yang tidak ditemui oleh Tuhan mundur dari imannya. Tetapi ketika Tuhan datang kelak dalam kemuliaannya, kita didapati tetap setia, tetap berjuang di dalam iman. Maka itulah yang berhak menerima kemuliaan Allah. Apapun yang terjadi, suka dan duka, Tuhan perlindungan kita, Ia menjaga kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438. 438 dikatakan, apapun juga menimpamu, jemaat yang terkasih, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya, perlindunganmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang, waktu tegang, Ia menjagamu, Ia menjagamu. Di ayat yang keempat, cobaan apa yang mengganggumu, jemaat yang terkasih? Sampaikan kepada Tuhan. Beritakan kepada Tuhan. Jika memang itu adalah permintaan yang lahir dari iman, Tuhan pasti akan mengabulkan. Tetapi jika itu dimotivasi adalah hal-hal yang salah, Tuhan pasti akan mengatakan tidak. Baiklah kita meminta kepada Tuhan yang seturut kehendaknya. Cobaan apa yang mengganggumu? Sampaikanlah, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 tambah ayat 4. Naungan kasih-Nya
menjagamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Dimuliakanlah nama Tuhan hari ini kekal abadi selama-lamanya. Kami bersyukur disapa oleh kebenaran firman-Mu yang mengingatkan bahwa seluruh jemaat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu, biarlah kami menjadi pemimpin yang menghamba, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mampu memimpin diri kami sendiri, pemimpin yang berlaku di dalam keteladanan Yesus Kristus. Kami terpanggil bukan seperti penguasa dan pemerintah yang mengandalkan besi dan kekerasan, tetapi kami mengandalkan Yesus yang rendah hati. Maka ketika kami berjalan di dalam Yesus, maka biarlah cara Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba yang tidak layak untuk menyebut nama Tuhan. Namun pada saat ini Tuhan boleh layakkan kami. Berikan kami Tuhan kekuatan. Saat kami melewati atau menerima cawan penderitaan agar kami dimenangkan. Saat kemuliaan Tuhan datang kelak, kami didapati mendapat iman yang teguh, yang tidak goyah meskipun penderitaan dunia ada banyak hal mengganggu kami. Saat ini juga Tuhan, kami menerima baptisan, yaitu baptisan pertobatan, baptisan pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Kami sadari dalam kehidupan kami ini, kami adalah jemaat yang jauh lebih baik, jauh kurang sempurna di hadapan-Mu. Maka itu Tuhan, berkatilah kami untuk kami senantiasa merendahkan hati, memohon pengampunan, khususnya pada masa pandemi saat ini. Sekiranya Tuhan boleh memberkati kami, mengingatkan kami dalam segala setiap dosa, perbuatan yang kami lakukan, agar kami layak memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu, bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa dan negara kami menjadi pemimpin yang menghamba. Dan begitu juga kami bangsa dan negara. Sekiranya Tuhan kami bangsa dan rakyat Indonesia ini boleh menerima dalam setiap kebijakan para pemerintah kami. Jauhlah daripada kami Tuhan kerusuhan, perpecahan. Tuhan cukupkan kami. Tuhan lihat bagaimana bangsa dan negara kami Tuhan diombang-ambingkan oleh keegoisan kami, kemurkaan hati kami. Dan itu mendatangkan bukan damai sejahtera. Yang kami mohon kehadirat-Mu, penuhi bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang berdamai. Berdamai untuk diri sendiri, berdamai untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin gereja-Mu dari tingkat pusat, distrik, resort, dan juga huria-huria, pagaran, pos pelayanan, dan juga pekabaran Injil dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan boleh pakai setiap pelayan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menguatkan iman seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Demikian juga Tuhan pada firman Tuhan saat ini yang mengingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah hamba yang tidak berguna di hadapan-Mu. Tetapi ketika Tuhan boleh menitipkan pekerjaan, boleh menitipkan pelayanan kepada kami, kami melayani bukan untuk melayani manusia. Kami bekerja bukan untuk bekerja kepada manusia, tetapi kami bekerja dan melayani untuk Tuhan. Masa pandemi yang kami rasakan saat ini tidak akan menggoyahkan iman kami. Mungkin saat ini ada banyak orang yang menderita, tetapi kami juga yang tidak merasakan sakit penyakit COVID-19, kami juga turut merasakan penderitaan itu. Tetapi bagaimanapun penderitaan yang kami rasakan, Tuhan menjaga kami.
Saat ini juga Tuhan kami berdoa kepada jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, kami bawakan ke hadirat-Mu. Yaitu buat Inang Nyonya Simbolon, Inang Boro Nenggolan, yang saat ini Tuhan masih dalam proses pemulihan dalam rumah sakit. Siapa yang mampu menyembuhkan, siapa yang mampu memulihkan, siapa yang mampu memberikan mujizat, hanya Engkau Tuhan. Maka nyatakanlah itu Tuhan, kami memohon dengan kerendahan hati. Berkati seluruh keluarga yang turut berdoa. Berkati seluruh jemaat-Mu juga yang turut berdoa. Memohon kesembuhan bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Sakit apapun yang mereka rasakan, biarlah pertolongan yang daripada Tuhan menenangkan, menyembuhkan, dan mengangkat setiap penyakit itu. Kami juga Tuhan berdoa bagi hamba-Mu, keluarga Amang Hadi Wijaya dan juga Inang calon Sintua Maria, Inang Boro Hutapea, bersama dengan dua putrinya Karen dan juga Ruli, dan juga salah satu dari supir Inang ini, yaitu Amang Andre. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memulihkan dan mengangkat dan memberikan semangat baru buat hamba-Mu ini, buat keluarga hamba-Mu ini, supaya mereka dipulihkan. Kami yakin dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja buat setiap mereka yang memohon kehadirat-Mu. Sama halnya dengan permintaan kami, permintaan Yakobus dan Yohanes saat ini. Ketika dia meminta, tetapi untuk memuaskan hasratnya, memuaskan ambisinya, lalu Tuhan menolak. Lalu bagaimana ketika kami Tuhan memohon dengan ketulusan hati, memohon kesembuhan, bukankah Tuhan tidak menerimanya? Tuhan pasti menerimanya. Kami percaya dan kami aminkan Tuhan pasti menyembuhkan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan juga pasti menguatkan mereka yang saat ini mereka sedang bergumul. Tuhan juga pasti akan memberikan anak bagi mereka yang menginginkan anak. Kami yakin bahwa Tuhanlah yang membuka dan menutup setiap rahim perempuan. Tuhan boleh nyatakan itu kepada siapapun yang menginginkannya. Itu permintaan kami Tuhan, dengan penuh kerendahan hati pada minggu hari ini. Ada banyak orang menginginkan Tuhan, tapi sampai saat ini belum dinyatakan. Kami percaya Tuhan pasti berikan itu. Dan kami juga Tuhan berdoa kepada jemaat-Mu yang mungkin saat ini mereka bergumul Tuhan tentang pekerjaan mereka. Masa pandemi mereka harus rasakan. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang di PHK, Tuhan boleh berikan, gantikan pekerjaan yang terbaik lagi bagi mereka. Bagi mereka Tuhan yang merasakan usaha pekerjaan mereka menurun saat ini, Tuhan boleh berikan yaitu perkembangan dalam usaha mereka. Tuhan selalu hidup bagi kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami yang selalu meninggalkan Tuhan. Maka itu kami datang hari ini, pada minggu ini dengan kerendahan hati sebagai hamba yang memohon, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhanlah yang memperkenankan mereka, memberkati mereka. Dan bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan sebagai ungkapan syukur mereka, karena mereka telah mengenal dan merasakan bagaimana karunia Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh nyatakan itu dalam ungkapan syukur. Engkau memberkati perpuluhan mereka, Engkau memberkati ucapan syukur mereka, Engkau berkati apapun yang telah mereka berikan kepada Tuhan. Mereka tidak akan pasti kekurangan, tapi mereka akan semakin berlimpah. Dan ucapan syukur mereka akan semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang mempergumulkan apapun yang menjadi keinginan mereka. Tuhan memberkati. Dan terkhususnya buat setiap program gereja-Mu, kami merasakan Tuhan bahwa pada tanggal 20 September 2020 yang lewat, tepatnya gereja-Mu harusnya merasakan ulang tahun yang ke-101 tahun. Namun masa pandemi membatasi kami harus melaksanakannya untuk bulan ke depan. Maka berikanlah kepada jemaat-Mu dan kepada hamba-hamba Tuhan kesatuan hati, supaya kami boleh memberikan
sedikit banyaknya berkat yang kami terima sebagai ungkapan syukur kami ke hadirat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu juga Tuhan yang akan mengikuti ibadah pertanian yang akan kami laksanakan di hari Selasa ini. Tuhanlah yang menguatkan, Tuhan memberkati pelayanan seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di gereja HKBP Kernolong ini. Allah yang terkasih berkati seluruh tim multimedia, tim musik, dan juga para pelayan hari ini dan beberapa jemaat yang boleh hadir saat ini. Tuhanlah yang menyempurnakan ibadah kami hari ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak memohon dan menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya mengandalkan satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari PKJ nomor 187 ayat 1 sampai 2. Sekalian kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat seluruh jemaat yang hadir dalam gereja ini, dan bagi jemaat kami yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sukacita di dalam Yesus dari kami. Horas. Horas.